Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab al-asma was sifat, yaitu isbat al-asma was sifat kama waradat fi wa minha sifat as-sam' wal basar. Ini diantara contohnya ya, sifat as-sam' wal basar dan sifat-sifat yang lain. Kemudian kita juga telah membaca hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhal jannah innahu witrun yuhibbul witr. Kemarin juga kita telah membaca makna dari man ahsaha dakhalal jannah. Di antara maknanya ihsa al-fadhiha, fahmu ma'aniha, wa du'auhu biha. Maknanya du'aullahi biha. Kita masuk pada sifat yang berikutnya, sifatul wajh, sifat al-wajh. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan wajah Rabbmu itu yabqa, akan kekal. Wajah yang bagaimana? Dzul jalali wal ikram, wajah yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Merajaah sedikit. Apa kedudukannya Abdul Razak? Dzul jalali wal ikram. Apa i'rabnya? Mandi. Khalifah mana di? Sakit. Ya. Demam. Aduh. Capek nan begawi cak Khalifah ni. Kalah dokter Vicky ni begawi. Sampai lah demam lah sakit Khalifah tu begawi. Ana lihat tu dia kadang berangkat pagi tu, ana lihat tu begawi tu dalam kondisi tak fit tu. Ya. Begawi dipaksakan. Lanjut. Sifat dari mana? Sifat dari wajah, ya. Dokter Vicky ada jawaban yang lain? Sifat dia ya. Dia sifat. Ma'ruf ini di buku-buku tafsir. Ini merupakan sifat naat dari wajah. Disifati wajah tersebut adalah dzul jalali wal ikram. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla la yanam, tidak tidur, wa la yanbaghi lahu ayyanam, dan tidak sepantasnya untuk dia tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Yakhfidhu al-qista wa yarfa'uhu. Dia Allah azza wa jalla yakhfidh al-qista wa yarfa'uhu. Dialah Allah azza wa jalla yang menurunkan keadilan dan mengangkat keadilan tersebut.
yurfa. Innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanam yakhfadul qista wa yarfa'uhu. Dialah Allah azza wa jalla yang menurunkan al-qista dan mengangkatnya. Yurfa ilaihi amalul yaum qabla amalin nahar. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan amalan siang sebelum amal al-lail. Ini menunjukkan berurutan, ya, tidak tertukar. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijabnya Allah azza wa jalla, ya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dihijabi. Lau kasyafahu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi, niscaya cahaya al-baha, subhat itu cahaya yang ada di wajah Allah azza wa jalla tersebut akan membakar segala sesuatu yang bisa dilihat oleh Allah azza wa jalla dari kalangan makhluknya. Nah, antum perhatikan di situ pada lafaz mantaha ilaihi basaruhu. Basar di situ kembali kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya kalau hijab tersebut dibuka, maka seluruh makhluk ini akan hancur, akan terbakar. Rawahu Muslim. Subhatu wajhihi yakni bahauhu wa 'azamatuhu wa jalaluhu wa nuruhu. Makna subhatu wajhihi, baha, keindahan, keagungan, kemuliaan dan cahayanya. Mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, ya, segala sesuatu yang berakhir padanya pandangan Allah azza wa jalla dari kalangan makhluk. Maksudnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab tersebut, maka maka cahaya yang ada, keindahan, kemuliaan Allah azza wa jalla tersebut akan membakar segala sesuatu yang dilihat oleh Allah azza wa jalla. Nah, pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak terbatas, bukan cuma sekilo, 2 kilo, 10 kilo, 100 kilo, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, sehingga apa yang dilihat oleh Allah azza wa jalla maka akan terbakar. Wa alaihi, maka atas dasar itulah falau kasyafa hadzal hijab, hijabun nur, kalau seandainya Allah membuka hijab ini, yaitu hijab cahaya ini tadi, an wajhihi, dari wajahnya, lahtaraqa kullu syai'in, niscaya akan terbakarlah segala sesuatu. Jelas? Yuk, jazal orang dia. Yuk. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, isbatu jinsi hadhis sifati qad ittafaqu alaihi salaful ummah wa a'immatuha min ahlil fiqhi wal hadith. Menetapkan jenis sifat ini, sifat apa? Sifat wajah, adalah perkara yang disepakati oleh salaful ummah wa a'immatuha min ahlil fiqhi wal hadith. Kullu haula yuthbituna lillahi sifatal wajhi wal yadi wa nahwi dzalik. Semua mereka menetapkan untuk Allah sifat wajah, tangan, dan yang semisal itu. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya apa? Sepakat para ulama, ya.
Kemudian sifatul yadain. Qala ta'ala, qala iblis ma mana'aka an tasjuda lima Qala ta'ala, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Lihat di sini bahasanya apa? Qala ya iblis. Allah berfirman, ya iblis. Ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau? Antas juda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Disebutkan oleh para ulama, bukan sujudnya iblis dan malaikat yang ketika itu diperintahkan, iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam dan malaikat sujud kepada Adam, bukan berarti mereka menyembah Adam. Sujudnya itu adalah kepada Allah, namun kiblatus sujud kepada Adam. Kata mereka para ulama, sebagaimana kita sujudnya ke arah Ka'bah, namun sujud kita ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Adam pada waktu itu adalah statusnya sebagai kiblatihim, kiblatnya mereka. Faham itu? Jadi mereka tuh sujudnya tetap kepada Allah Azza wa Jalla. Hilang iskal yang seperti ini. Jadi bukan sujudnya Allah memerintahkan mereka untuk menyembah Adam, atau sujud kepada Adam itu bermakna menyembah Adam, bukan. Sujudnya dalam rangka menyembah Allah Azza wa Jalla. Namun Allah jadikan kiblatnya kepada Adam. Faham? Sebagaimana kita diperintahkan sholat, kiblat ketika sujud mengarah kepada Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, tapi sujudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Arahnya ke arah Ka'bah. Itu maknanya. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqassitin indallahi ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas cahaya yang terbuat dari cahaya, berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Al-muqsitin. An yaminir rahman azza wa jalla, di sebelah kanan ar-rahman. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Al-muqsitin. Nah, di sini jauh loh badalnya. Al-muqsitin, siapa al-muqsitin? Siapa al-muqsitin? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Kalau antum tutup sebenarnya, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur an yaminir rahmani azza wa jalla wal kilta yadayhi yamin, itu sudah sempurna. Namun terkadang di antara tujuan badal adalah tafsir. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tam, jumlah tamah, sempurna. Orang faham ihdinas siratal mustaqim, itu orang faham. Kemudian datang badal. Apa siratul mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau seandainya dibuang siratul mustaqim, langsung ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim, sempurna enggak? Sempurna. Faham? Seperti itu tadi. Wallahu alam. Yang lebih nampak seperti itu yang ada di benak anak.
Al-muqsitin, siapa al-muqsitin? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yaitu mereka-mereka yang adil dalam hukumnya. Kalau dia seorang pemimpin, adil dalam hukum. Kalau dia seorang kepala keluarga, adil di tengah-tengah keluarganya. Kalau dia punya banyak istri, adil. Wa ma walu, dan adil pada segala sesuatu yang mereka urusi. Walu dari waliyah. Ya. Jadi semuanya adil. Al-muqsitin. Jadi tidak mesti al-muqsitin ini maknanya seorang hakim, tidak mesti. Seorang pemimpin tidak mesti. Ya. Tapi mencakup banyak aspek. Al-gharib, al-muqsitin, al-adilin, qist, qasato, jaro, wa aksato adalah. Nah, kita murajaah sedikit dokter Vicky. Ini dokter Vicky ini yang senior. Lah, angkatan bertamu ini. Pertanyaan anak. Ini harus kelas-kelas dengan dokter Vicky. Antum lafad qasato artinya jaro, jahat. Waksato artinya adalah, adil. Hamzah di situ dikenal dengan hamzah apa? Hamzah salbiyah. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum masih ingat? Dikenal dengan hamzatun salbiyah. Kenapa disebut salb? Salb itu artinya menarik, membalik. Qasato itu artinya jahat, jaro, jahat. Dikasih hamzah aksato pada fiilnya berubah menjadi adalah, adil. Jahat berubah menjadi adil. Kalau contoh yang lain untuk fiil ca ini, seperti lafad akhto'ah, ya, lafad akhto'ah itu artinya kesalahan tanpa disengaja. Beda antara mukhti sama khati. Khati artinya orang yang salah disengaja. Tapi mukhti orang yang salah tanpa disengaja. Jelas? Nah, ilmu nahwu itu tidak mesti antum dapatkan di kitab-kitab nahwu. Makanya kadang di buku-buku akidah kadang ada. Itu namanya fawaid syadarat, pecahan-pecahan. Nah, itu antum kumpul. Jangan dilewatkan, ditempelkan di kepala. Akan bermanfaat di hari mendatang. Ya. Kata sebagian salaf Abdullah bin Barak, fa innaka la tadri ma tahtaj ilaihi. Engkau tidak tahu kapan butuh terhadap ilmu tadi. Ilmu itu sedikit demi sedikit, ya. Al ilmu al yaum syai' wa ghadan mithluhu min nukhbil ilmi alladhi tultaqat allati tultaqat, ya. Wama walu ay kanat lahum alaihi walayah, yaitu yang orang yang memiliki walayah, kekuasaan. Yang wilayah, wilayah bukan walayah. Beda antara walayah dan wilayah. Kalau walayah dengan fathah itu bermakna rahmah dari wala. Kalau wilayah itu kekuasaan. Wa fi fadlul adl fil ahl wal aulad wa kullu wilayatin yatawallaha al insan. Pada hadis ini terdapat keutamaan adil terhadap keluarga, terhadap anak, dan setiap kepemimpinan yang dikuasai oleh seseorang. Qala Abul Hasan Al-Asy'ari,
Berkata Abul Hasan Al-Asy'ari, wa ajma'u, mereka para ulama sepakat ala annahu azza wa jalla yasma wa yara, bahwasannya Allah azza wa jalla yasma, mendengar, wa yara, dan melihat, wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutatain, wa annal ardo jami'an qabadathu yaumal qiyamah was samawati matuyatun biyamini. Abul Hasan Al-Asy'ari menukilkan ijma bahwasanya Allah yasma wa yara, mendengar, melihat, wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutatain, dan dia Allah memiliki kedua tangan yang terbentang, bahwasanya bumi ini semuanya qabdatuhu yaumal qiyamah, akan digenggam oleh Allah azza wa jalla. Was samawati matuyatun biyamini, langit dan bumi itu dilipat dengan tangan kanannya Allah azza wa jalla. Jelas ya ikhwan? Mungkin pertanyaan kita, kenapa menukilkan dari Abul Hasan? Apa memang tidak ada ulama yang lain? Jawabannya, Abul Hasan Al-Asy'ari ini seorang tokoh yang diidolakan oleh Al-Asy'ariyah. Dinukilkan ini min bab ifham, untuk membuat terdiam Asy'ariyah bahwasannya ini loh imamnya kalian, ada gitu loh penukilan, penetapan ijma sifat tangan bagi Allah azza wa jalla. Jelas ya? Seperti itu. Terkadang butuh. Jadi kalau antum dapati para masyayikh ahlus sunnah menukil dari misalkan dari Syiah, Rafidhah atau dan yang semisalnya, bukan berarti merekomendasi kadang terhadap tokoh-tokoh Syiah, Rafidhah, namun min bab untuk menekankan kepada para pengikutnya, ini loh ada tokoh kalian yang seperti ini. Kalau Syekh Muhammad Umar Bazmul itu beliau pernah bilang, nukilanku dari suatu kitab itu kadang bukan tazkiyah untuk buku tadi, tapi menukil. Kadang buku-buku ini tadi yang beliau nukil bukan dari Ahlus Sunnah. Nah, sebagian orang tasyaddud, kerasnya luar biasa. Ini masa nukil dari ini, masa nukil dari ini, masa nukil dari ini. Nah, ini luar biasa. Terlalu tasyaddud. Walaupun sebagian para masyayikh kita ya kadang tidak mau sama sekali ya. Kemudian sifatul kalam, sifat al-kalam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa takliman, betul-betul berbicara. Itu dengan menggunakan apa? Apa kedudukan takliman? Maf'ul mutlak ya. An Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu. Apa agama Adi ibnu Hatim sebelum masuk Islam? Wandi, Majusi, penyembah berhala, musyrik, penyembah api, yang ngarang-ngarang. In kunta tadri fatilka musibah, wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Wallahu alam. Enggak, dia bukan penyembah musyrik, bukan. Dia dulu ahlul kitab. Ya, itu hadis yang dia bilang ketika Rasul menyebutkan ayat tentang ahlul kitab, katanya kami tidak seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan,
tuti'unahu, kalian taati. Ketika mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian taati. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan menyembah ruhban. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kalian seseorang pun melainkan pasti dia akan diajak bicara oleh Allah azza wajalla. Nah, faedah ya ikhwan. Ma minkum min ahadin illa, ma itu ada ma, kemudian ada illah. Sudah langsung tembak, nggak usah panjang pikir segala macam, langsung tembak. Ma di situ manafiyah. Itu kaidahnya. Sudah langsung tembak, manafiyah. Tidaklah di antara kalian. Ya. Boleh enggak kira-kira ma minkum ahadun? Boleh. Datangkan min untuk penekanan, untuk taukid. Sebenarnya kalau lafadznya ma minkum ahadun illa sayukallimuhullah, boleh saja. Namun untuk menekankan taukid didatangkanlah min. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah azza wajalla. Tidak ada antara dia dengan Allah subhanahu wa taala penterjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Sehingga dia lihat ke kanan, tidaklah dia melihat melainkan apa yang telah lalu dia kerjakan ketika di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Tidaklah dia lalu melihat ke arah kiri, tidaklah dia melihat melainkan apa yang dulu pernah dia sajikan di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar, dan dia melihat ke depan dan tidaklah dia melihat melainkan neraka. Tilqa'a wajhihi, melainkan di neraka di hadapan wajahnya dia. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin walau bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan sedekah satu biji kurma. Walau bi kalimatin thayyibah, meskipun dengan ucapan yang baik. Kalimatut thayyibah itu macam-macam, amar ma'ruf nahi mungkar, kalimatut thayyibah dan yang semisalnya. Ya ikhwan, ada satu bab dalam sedekah ini yang kadang terluputkan bagi kita semua. Nah, ini nasihat untuk kita semua, Dr. Vicky, Kak Didi. Ketika kita lagi sulit-sulitnya atau lagi hemat-hematnya, ya, ada kadang pengen hemat, tiba-tiba ada orang, ada orang lewat ngemis atau siapalah gitu loh. Itu sedekah paling afdol. Kadang kita terlewatkan, lagi di luar, di dompet cuman ada duit 10.000, tahu-tahu ada nenek-nenek butuh dibantu. Kalau dikasihkan duit 10.000 ini, itu habis. Ya enggak? Apa kata Nabi SAW ketika ditanya ayus sedekati afdol, sedekah apa yang paling afdol? Apa kata Nabi SAW? Wa anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun. Ya, engkau bersedekah ketika engkau sehat dan engkau lagi pelit-pelitnya, duit tinggal secak itu. Tahu-tahu ada orang minta duit tinggal secak itu. Itu sedekah paling afdol. Kalau antum lagi banyak duit, wajar. Lagi cair pelunasan apa namanya borongan ini tadi, lagi cair, sedekah itu wajar. Tapi lagi mepet-mepet itu tadi. Nah, kadang kita ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Ada entah keluarga atau apa yang membutuhkan, kita bantu pada saat kita lagi hemat-hematnya tadi, itu sedekah yang paling afdal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi syarh Muslim inda hadithi Hudzaifah, ya'midu ila Musa alladzi kallamahu Allah takliman, yaitu hadis Hudzaifah yang Rasul mengatakan kepada umat manusia, ya'midu ila Musa, sengajalah kalian datangi Musa, alladzi kallamahu Allah takliman, yang mana Musa adalah orang yang diajak bicara oleh Allah azza wajalla. Sehingga bicara ini siapa? Allah azza wajalla. Buktinya apa? Lafadznya kallamahullah, itu tidak akan mungkin lagi. Resmi kallamahullah fa'il, difahami? Fa'il. Tapi kalau lafadz wa kallamallahu Musa takliman, masih ada ihtimal. Itu kan ada harokat. Kalau tidak ada harokat kan
mungkin enggak Musa jadi fa'il? Masih memungkinkan. Kata para ulama, pada lafaz wa kallamallahu Musa takliman itu masih ada kemungkinan Musa jadi fa'il. Lafzul jalalah sebagai maf'ulun bihi. Sehingga yang mengatakan Musa mengajak Allah Azza wa Jalla bicara, masih memungkinkan? Masih memungkinkan. Ada ihtimal. Tapi pada lafaz konteks ila Musa alladzi kallamahu Allahu takliman, itu tidak ada ihtimal lagi. Resmi yang ngajak bicara adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dhamir hu kembalinya kepada Musa sebagai maf'ulun bihi. Hadza bi ijma'i ahli sunnah ala zahirihi. Ini kesepakatan ulama ahli sunnah, kata Imam An-Nawawi. Wa anna Allah ta'ala kallama Musa haqiqatan kalaman sami'ahu bi ghairi wasitatin. Allah mengajak Musa berbicara dengan kalam yang hakiki yang didengar oleh Musa tanpa perantara. Walihada akkada, oleh karena inilah Allah menekankan bil masdar, dengan masdar apa? Maf'ul mutlak, takliman, ya, kallamahullahu Musa takliman. Wal kalam sifatun thabitatun lillahi ta'ala la yushbihu kalama ghairihi. Kalam di sini adalah sifat yang sabit bagi Allah, tidak menyerupai kalam orang lain. Naqal al-ijma' Syekhul Islam fi Majmu'il Fatawa. Itu penukilan Nawawi. Kemudian juga ada ijma'. Naqal al-ijma' ala isbati sifatil kalam Abul Hasan al-Asy'ari fi risalati al-Thagar. Juga Abul Hasan al-Asy'ari menukilkan ijma'. Wa qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa wasalaf wal a'immah nassu ala anna Rabb lam yazal mutakalliman idza syaa kama nassa ala dzalika Abdullah ibn Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairuhum min a'immatid din wa salaful muslimin. Ya. Para salaf dan para a'immah nassu menegaskan bahwasanya Rabb Allah Azza wa Jalla lam yazal mutakalliman, senantiasa berbicara idza syaa kama syaa, tatkala Allah berkehendak dan sebagaimana Allah menghendakinya. Bagaimana Allah ingin berbicara, sebagaimana telah dinas oleh Abdullah bin Barok, Ahmad ibn Hanbal dan yang selainnya dari kalangan a'immatud din wa salaf al-muslimin. Jelas? Itu penukilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Allah Subhanahu wa taala tidak bisu, tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Lahu sifatul kalam yaliqu bi kalamillahi Subhanahu wa taala, yang layak dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu sifat lagi, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau seandainya ada seseorang minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin, istajaraka, meminta pertolongan atau perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, berikanlah perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia bisa mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah di sini? Al-Quran. Kalau ada kaum musyrikin meminta perlindungan, berikan perlindungan supaya dia bisa mendengar kalam Allah, bisa mendengar Al-Quran. Nah, demikianlah ya ikhwan, anjuran Al-Quranul Karim untuk kita memberikan kebebasan kepada seseorang dalam menuntut ilmu. Siapapun yang mau belajar bebas. Ini darul hadis. Siapapun yang mau datang ke sini, bagi yang di luaran bebas 24 jam. Mau belajar silakan. Enggak mesti mau duduk pelajaran yang di sini, mau duduk silakan, enggak masalah. Mau dia orang awam, mau dia ikhwan, mau dia santri, mau dia siapapun mau datang silakan. Bebas tempat kita ini. Enggak ada harus enggak boleh datang kecuali daftar dulu. Enggak ada, bebas. Anak kasih kebebasan. Ya hatta yasma'a kalamullah, supaya dia bisa mendengar kalamullah. Simple. Nah, cuma kalau mau tinggal di sini nyantri, ya ikut aturan seperti itu tadi. Cuma kalau sekedar duduk,
Kadang sebagian orang membatasi mau belajar, ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nas bil mauqif. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu, menawarkan dirinya 'ala an-nas kepada umat manusia bil mauqif, di al mauqif, di suatu tempat, ya. Fayaqul, Nabi SAW mengatakan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumi. Kata Nabi SAW, apakah ada seseorang yang bisa membawa aku ke kaumnya? Rasul nawarkan ingin berdakwah. Ini menunjukkan dakwah itu aktif, ya, harus aktif, bukan pasif. Jangan mau nunggu ikhwan yang ngundang, harus ikhwan yang nge-share informasi pengajian, yang ikhwan harus, enggak mesti. Kalau anak pikiran enggak. Kalau orang tanya kajian ada admin, enggak ada admin. Orang enggak mau nge-share, anak sendiri nge-share, enggak masalah, anak mau dakwah. Mungkin antum aneh juga ya, Wandi ikut di grup, ya, ada grup majelis Darul Hadis WA itu, kok anak nge-share ya, kok mana adminnya? Padahal bisa saja anak nyuruh antum, deh, anak punya jadwal jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, ya enggak? Tanggal sekian, tolong tugas antum share jadwal kajian. Ya benar. Prinsip anak gini ya ikhwan, anak mau tanya sama antum, menge-share informasi kajian itu ibadah bukan? Hah? Ibadah atau mubah? Mubah apa ibadah? Menginformasikan kajian. Hah? Ibadah itu. Bagian mandalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala. Jadi tidak mesti kita harus nunggu, harus ada admin, biar admin yang share. Tidak mesti. Lihat Nabi SAW, beliau menawarkan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi. Adakah di antara kalian yang bisa membawa aku ke kaumnya? Aktif ya kawan. Kita harus aktif. Ini malam ini ada kajian di Mata Merah itu. Bukan antum tahunya kajian itu anak Afan Ustaz, bisa enggak Ustaz ngisi kajian malam ini? Malam bisa enggak Ustaz ada anak chat ikhwan. Anak Japri gini. Assalamualaikum. Awalnya dia ta'awun ke kita, terus anak bilang, Nina Ustaz Syarif udah pulang. Apa kita buat kajian tuh? Ngumpul-ngumpul sekalian tausiah. Insyaallah Ustaz, memang ada rencana. Ada penawaran. Dakwah itu seperti itu. Jadi jangan kita pasif. Ya enggak? Ini antum jadikan pelajaran. Bisa antum ikut. Ini aktif. Orang mau datang, alhamdulillah, enggak datang enggak masalah. Antum sudah menginformasikan. Antum sudah dapat pahala. Seperti kajian-kajian ini. Mungkin kok yang datang itu aja Ustaz, nggak usah diinformasikan. Paling yang dari luar datangnya itu saja. Sama kami santri ini, nggak terlalu banyak. Nggak masalah, nggak terlalu banyak. Tapi antum sudah ikut andil gitu loh. Pernah di suatu kajian, jadi ada kajian, ustadznya libur, jadi di grup WA. Di situ diinformasikan, Afan, Ustadz Fulan berhalangan libur kajian malam ini. Ana share lah, karena libur, ana ada di grup WA itu.
Itu kajian Darus Syabab itu, ustadznya libur. Ana share kesini ke Masjid Tauhidur Rahman malam ini lanjut kajian. Ternyata datang lawang duo, ya nih datang. Yang dia tidak bisa datang karena biasanya kajian situ datang dia. Subhanallah. Anak ketika ngelihat dia datang itu tadi, hati anak langsung dingin sekali. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menebar kebaikan. Jadi dakwah itu aktif, bukan pasif. Kata Nabi SAW, fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi. Sesungguhnya Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbi. Apa maksud kalam Rabbi di sini? Untuk menyampaikan Al-Qur'an. Jelas? Makna ayat Al-Qur'an hatta yasma'a kalam Allah ay hatta yasma'al Qur'an. Makna hadis an uballigha kalam Rabbi ay an uballigha Al-Qur'an. Jelas? Hadis rawahu Ahmad bi isnadin sahih wa huwa fi sahih Musnad. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dan ada dalam kitab As-Sahihul Musnad. Karya siapa? Hah? As-Sahihul Musnad karya siapa nih? Karya Syekh Muqbil. Kalau As-Sahihah, silsilah As-Sahihah itu karya Syekh Al-Albani. Ya. Qauluhu yahmiluni ila qaumihi yadhhab bi ila qaumihi. Membawa aku kepada kaumnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, ahlus sunnah muttafiqun ala anna al-Qur'an kalamullah wa ghairu makhluqin wa anna kalamahu min sifatihil qa'imah bi nafsihi laisa min makhluqatihi. Ahlus sunnah sepakat bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Bahwasannya kalamullah bagian dari sifat Allah Azza wa Jalla yang tegak dengan sendirinya atau tegak binafsihi, tegak dengan Allah Azza wa Jalla, laisa min makhluqatihi, dan bukan bagian dari makhluknya Allah Azza wa Jalla. Difahami? Itu mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an kalamullah, dan kalamullah adalah sifat yang nempel pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Wa anna kalamahu min sifati al-qa'ima bi nafsihi, yang tegak dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Laisa min makhluqatihi, bukan bagian dari makhluk. Wa naqala al-ijma' an-Nawawi anil Qadhi Iyad fit Tibyan. Juga al-Imam An-Nawawi menukilkan ijma' dari Qadhi Iyad di dalam kitab At-Tibyan. Jelas? Mudah-mudahan ya ikhwan, kitab ini bisa khatam sebelum masuk bulan Oktober ya. Mudah-mudahan di September ini kita bisa menghatamkan buku ini. Insya Allah kalau sudah hatam, nanti kita akan masuk, kita akan ganti ke kitab apa namanya, syarah Rasail Qaidul Arba, Al-Jami' li ibadatillahi wahda, Syarah Nawaqidul Islam, Syarah Usul Sittah, karya Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah. Kalau kitab ini mahal, Anda ndak kasih subsidi, susah agak nyarikannya karena ini cukup mahal, 200.000. Harga dari Jakarta itu 185.000. Kalau antum mau beli silakan, kalau ndak fotokopi yang lebih murah ya. Wandi Anda kasih gratis, antum tidak usah iri. Kenapa Wandi? Dia tuh tukang cuci. Nah, cucikan anak-anak itu. Jadi kalau anak ngasih Wandi itu gratis, itu bonusnya. Karena dia tuh tukang cuci, ya. Ini kasihkan ke Pak Didi. Ya. Naktafi bihadzal qadar ya. Kita lanjut dars Dorul Bahya ini tadi.